Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Yanda dan Bunda, apa kabarnya? Lama kita nggak jumpa ya. Saya masih sibuk di pembekalan fasilitator guru penggerak. Kali ini sudah usai. Saya ingin menyapa panjenengan. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengenal tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka PAUD 2023, berarti yang terbaru ya. Nah, di sini, karena pokok bahasanya luas, jadi saya fokuskan per CP. Kali ini saya mulai dengan CP Nilai Agama dan Budi Pekerti. Yanda dan Bunda, untuk merancang kegiatan, bermain dan belajar di PAUD, yaitu ketika kita membuat RPP dan MA atau modul ajar, ada beberapa perubahan di, tahun 2023 ini. Jadi, untuk kurikulum 2023 ada beberapa perubahan, tapi tidak terlalu banyak, tapi kita juga harus paham gitu. Nah, untuk itu, bagaimana, selanjutnya? Yuk kita ikuti terus. Yanda dan Bunda semuanya, tahapan ketika kita, mau menyusun perencanaan di tingkat satuan, di mana proses ini meliputi penyusunan alur tujuan pembelajaran yang dulu tahun 2022 itu ATP itu hanya untuk Dasmen, tetapi di tahun 2023 ini, PAUD juga menggunakan ATP yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak pada umumnya, serta kelogisan dalam menetapkan kemampuan yang perlu dimiliki anak sebelum dia diperkenalkan pada hal yang lebih kompleks. Jadi di sini kita pertama harus melakukan asesmen awal agar pendidik mengetahui posisi kompetensi peserta didik. Untuk selanjutnya dapat kita kembangkan strategi pengajaran di kelas berdasarkan hasil asesmen awal. Berarti kita sudah mulai menggunakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegiatan berdiferensiasi sendiri ya, strateginya ada 3, yaitu berdasarkan konten, berdasarkan proses, dan berdasarkan produk. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana contoh, RPP berdiferensiasi, monggo silakan ke konten saya di TikTok. Di situ saya berbagi video-video pendek ya kalau di TikTok ya. Tapi, untuk apa itu, mau unduh filenya, itu panjenengan saya ajak ke blog saya. Jadi semua konten yang sudah saya sharing-kan di, YouTube ataupun di TikTok itu biasanya saya taruh di, blog, tinggal ngambil, tinggal ngunduh gratis. Jadi kompetensi kita yaitu satu, menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran dengan indikator, yaitu pendidik mampu mengidentifikasi persyaratan yang perlu dimiliki sebelum dapat menguasai konsep yang lebih kompleks. Yang kedua, kita dapat menjabarkan tahapan penguasaan kompetensi murid dengan indikator atau IKTP. IKTP IKTP itu indikator tujuan pembelajaran, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Yaitu pendidik mampu menjabarkan tahapan dalam penguasaan kompetensi ketika panjenengan mau membuat RPP. Nah, di kegiatan bermain dan belajar yang kita rancang nanti, itu harus ada keterpaduan antara CP Nilai Agama Budi Pekerti, CP Jati Diri, dan CP Dasar Literasi Matematika Sains Teknologi Rekayasa Seni. Jadi di Kurmer 2023 itu ya, STEM itu kita ganti menjadi Matematika Sains Teknologi Rekayasa dan Seni, jangan dibolak-balik ya. Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni. Tetapi untuk, apa itu, kegiatan tertentu bisa kita, pakai salah satu CP misalnya di tempat saya di hari Jumat itu kan memang, full untuk kegiatan beragama. Jadi di situ saya masukkan, CP Nilai Agama dan Budi Pekerti, tapi tetap tidak bisa ya, tetap kita ada kegiatan dasar literasinya, ada kegiatan jati dirinya. Baik, pertimbangan konsep dalam penyusunan elemen nilai agama dan budi pekerti karena saya akan membahas, satu persatu CP ya, di sini saya langsung, kita ke konsep dalam penyusunan elemen nilai agama dan budi pekerti itu ada 3.
yaitu, nilai-nilai agama serta prakteknya dalam ibadah penting dibiasakan kepada anak sedini mungkin. Salah satunya melalui contoh nyata dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penting menjaga hubungan dengan sesama dan merawat kelestarian alam sebagai salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Dan yang ketiga, sikap toleransi dengan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan perlu dipupuk sedini mungkin agar terbentuk kehidupan yang harmonis dan keberagaman. Jadi ini ya, dari, elemen di CP Nilai Agama dan Budi Pekerti itu konsepnya itu, yang ingin kita capai itu ini, satu, 2, dan 3 ini. Kemudian Yanda dan Bunda, saya tadi sudah menyampaikan bahwa ketika kita mau membuat tujuan kegiatan pembelajaran, kita sudah, memakai ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Di mana pertama, guru harus memahami apa itu CP-nya. Ketika CP itu kita harus paham betul ini, apa esensinya, apa konsepnya, apa ruhnya yang ingin kita ajarkan ke anak, ini kita harus paham betul. Yang kedua baru kita merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian kita susun ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran, baru deh kita merancang ke pembelajaran. Nah, sekarang kita ingin tahu ya, banyak teman-teman yang tanya, "Bunda, katanya ada yang terbaru subelemen, elemen itu apa?" Oke, saya terangkan. CP Nilai Agama dan Budi Pekerti itu elemennya itu ini, satu kesatuan ini. Saya bacakan ya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia, dan anak menghargai alam dengan cara merawatnya, menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini satu kesatuan, ini namanya elemen. Nah, ketika kita breakdown, ini saya kasih warna ya, yang hitam, biru, hijau, dan ungu, ini namanya subelemen. Nanti yang kita akan bahas subelemennya ini nanti bagaimana ATP-nya, bagaimana runutan cara pengajarannya. Ini nanti jadi akan lebih mudah. Baik, Yanda dan Bunda, sekarang kita masuk ke ATP subelemen 1 ya tadi ya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di ATP-nya itu ada 2, yaitu pertama kata kuncinya, anak dapat menjelaskan adanya simbol-simbol yang merefleksikan praktek agamanya seperti area besar agama, tempat ibadah, dan lainnya. Ini kita kenalkan lebih dulu. Jadi yang apa itu namanya, konsep yang lebih mudah dulu, dari yang mudah ke yang sulit. Yang kedua, ketika anak sudah paham itu, baru anak kita ajak identifikasi kegiatan ibadah dan mempraktekkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi pertama kita kenalkan ya, misalnya, umat Islam itu ibadahnya di masjid. Nah, ketika anak-anak sudah paham ya, masjid dengan tata tertibnya di masjid, kitab sucinya apa, terus ketika kita sholat itu ada berapa sholat wajib dan sebagainya, itu baru kita ajak identifikasi kegiatan ibadah dan anak praktek dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, di sini nanti runutannya berdasarkan kompetensi yang mudah ke yang sulit. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi mengenal nama lebih mudah daripada memahami. Jadi kita harus kenalkan dari awal, ini loh masjid. Nah, masjid itu apa? Sampai anak-anak tahu bahwa di agama saya, agama Islam, itu nanti
misalnya agama Islam, agama Kristen ya di gereja, jadi seperti itu ya. Ini tempat ibadahku ketika aku beribadah harus seperti ini dan sebagainya. Lalu untuk kedua yang mengidentifikasi kegiatan ibadah itu runutannya berdasarkan scaffolding. Awalnya anak dilibatkan dengan diajak ikut serta, perlahan-lahan mulai diajak mempraktekkan secara mandiri. Itu harapan dari fase pondasi karena yang saya pakai contoh ini usia 5-6 tahun. Nanti kalau memang teman-teman menginginkan saya membahas yang usia 3 sampai 5 ya, jadi kelompok kobra atau kelompok bermain atau kelompok A, insya Allah saya akan anu. Tapi ini saya selesaikan dulu nanti yang fase pondasi sampai di dasar literasi. Oke, tujuan pembelajaran dari yang sub elemen pertama itu ini, mengenali kegiatan-kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, menunjukkan sikap positif atas ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mulai belajar mempraktekkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mengenal sifat-sifat Tuhan, menunjukkan perilaku baik yang menggambarkan nilai ajaran agama atau kepercayaannya. Nah, mohon maaf, ini nanti apabila satuan PAUD panjenengan misalnya mau menambah disilakan ya, tidak hanya 5 ini ya. Jadi nanti kan digabung ketika kita menyusun KOSP itu tadi kan ada 4 ya, 4 dari ini subelemen dari nilai agama dan budi pekerti itu kita taruh berurutan. Jadi nanti mulai dari yang subelemen pertama sampai subelemen keempat. Tapi seandainya mau ditambahi silakan. Oke, sekarang ATP subelemen 2 yaitu anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Nah, di sini kuncinya. Nanti kita bahas ada 3, kebersihan diri, kesehatan diri, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana ATP-nya? Yaitu anak melakukan kegiatan bina diri. Di sini kita fokuskan anak-anak itu ketika selesai fase pondasi itu sudah mampu BAK, BAB itu sendiri, mencuci tangan dengan 6 langkah itu sendiri, menggosok gigi yang benar bagaimana, memakai pakaian sendiri, kancing baju itu, misalnya ada dasi, pakai dasinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan secara mandiri akhir dari fase fondasi ya. Kita harapkan anak-anak lulus dari kelompok B itu sudah menguasai ini. Nah, runutannya berdasarkan kompetensi bina diri mulai dari mampu dilakukan dengan bantuan hingga kompetensi yang dilakukan secara mandiri. Jadi mulai ketika anak pakai sepatu yang pakai tali itu kan sulit ya. Kita bantu dulu. Tapi nanti ketika sudah bisa, anak sudah dilepaskan dan harapannya ketika sudah selesai di fase pondasi anak sudah mampu itu melakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah kesehatan diri. Anak memahami bahwa menjaga kesehatan diri adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Nah, runutannya berdasarkan konsep yang lebih konkret ke konsep yang lebih abstrak, yaitu anak-anak kita kenalkan, misalnya dimakan bersama tuh, kan ada beberapa anak itu yang tidak suka sayur ya, sukaannya garingan, terus, ya apa itu namanya, yang tidak ada kuahnya seperti itu loh. Nah di sini, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kita harus menjaga tubuh kita, kita kenalkan anak-anak itu bahwa sayur itu penting sayang. Jadi ketika nanti akhir anak-anak itu sudah tahu kalau ingin badannya sehat ya harus makan gizi seimbang, di mana di situ ada nasi, lauk, sayur, buah, dan minumnya tentunya, eee, apa itu, yang sesuai, yang dibutuhkan misalnya mau minum susu, air putih, jus silahkan. Terus kalau ingin badannya sehat harus olahraga dan sebagainya. Ini di kesehatan diri ya. Kemudian di keselamatan diri, anak memahami bahwa menjaga keselamatan dirinya adalah bentuk rasa syukur. Jadi di sini runutan dilakukan dari konsep yang lebih konkret ke yang lebih abstrak yaitu keselamatan diri. Misalnya jika ada barang tajam, anak-anak itu bisa menghindari. Cara gunting itu berbahaya, tapi kalau kita gunakan dengan yang betul, gunting itu akan membantu pekerjaan kita dan sebagainya.
Kemudian tujuan pembelajarannya ini menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan aktivitas sampai selesai ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di ATP subelemen 3, yaitu anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. ATP-nya nanti anak menunjukkan penghargaan saat berinteraksi dengan semua orang meskipun itu berbeda. Runutannya dilakukan selalu ya dari konkret ke abstrak ya. Ini hasil observasi anak terhadap apa yang sama dan apa yang berbeda antara dirinya dan lingkungan hingga menjadi lebih abstrak seperti pengenalan konsep menghargai perbedaan. Kemudian di yang kedua, kan ada 2 ya di elemen 3 itu, anak mampu mengajak teman lainnya untuk melakukan hal baik sederhana di lingkungannya, misalnya bermain bersama, membantu guru dan lainnya. Di sini runutan, ketika kita mau mengajarkan ke anak, yaitu dimulai dari yang sederhana ya, dengan mengidentifikasi diri dan lingkungan terdekat, ke yang lebih kompleks yaitu memberikan kontribusi ke lingkungan. Jadi, anak-anak sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman atau guru, jadi seperti itu ya. Misal saling menolong, terus misalnya bermain bersama, bagaimana kalau bermain bersama itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan ini sebetulnya, apa itu, ketika kita paham itu, saya rasa tidak akan ada bullying di antara mereka. Kemudian di terakhir, tujuan pembelajarannya ya, mengenal dan menghormati adanya perbedaan agama dan kepercayaan, jadi toleransi ya, menunjukkan sopan santun, tata krama, ini yang harus kita tekankan ke anak-anak, bahwa anak-anak itu harus mempunyai sikap toleransi dan bersikap sopan, membangun kemampuan regulasi diri, yaitu menunjukkan perilaku yang terkendali sesuai harapan lingkungan. Jadi jangan, mengganggu, jangan apa itu, sak carpe diem dan sebagainya itu mulai kita kenalkan disiplin. Baik, yang terakhir untuk apa itu namanya, subelemen keempat, yaitu anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ATP-nya anak merawat alam sebagai bentuk rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan, termasuk menjaga lingkungan. Bagaimana cara kita mengajarkan ke anak? Runutannya masih dari konsep yang lebih konkret ke konsep yang lebih abstrak, yaitu pengalaman nyata anak berkegiatan di alam hingga konsep yang lebih abstrak yaitu mengaitkannya dengan konsep rasa sayang pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu ya. Eee, Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti ketika anak selesai fase pondasi, anak usia 5 6 tahun ini dapat menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Jadi bagaimana merawat binatang, bagaimana merawat, apa itu, tanaman dan sebagainya. Ini kan anak-anak, menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup. Jadi, misalnya ketika ada anak mengejar kucing terus memukul itu betul apa tidak? Nah ini anak sudah mulai paham bahwa tidak, kita harus menyayangi karena itu binatang peliharaan. Kemudian menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa juga berhubungan kalau dikoneksikan ya antar materi ya, yang tadi yang kedua ya ATP apa itu elemen subelemen yang kedua, bagaimana kita menjaga kebersihan dan keselamatan, kesehatan, yaitu kita salah satunya dengan, eee, tidak hanya bersih diri tapi juga bersih lingkungan. Kemudian menyadari akibat dari perilakunya sendiri atau orang lain sehingga anak dapat memilih perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah, sopan dan tidak sopan dalam rangka memelihara alam, lingkungan fisik dan sosial ya. Jadi ini antar materi, di subelemen itu saling berkaitan ya. Jadi, kalau untuk anak PAUD ya usia 5 6 tahun itu kita tidak bisa menerangkan anak itu secara abu-abu, tapi secara hitam putih. Kalau yang dilakukan seperti ini benar, ini salah.
Kalau seperti ini sopan, ini tidak sopan. Jadi sudah mulai dari situ ya. Jadi belum abu-abu yang anak disuruh menafsirkan sendiri, tidak ya. Jadi apa? Kalau konsepnya ini sudah betul, nanti ketika dia sudah usianya menginjak di dasar menengah, dia sudah tahu bagaimana bersikap. Jadi kan di lingkungan sosial itu kan beragam ya. Kemudian menunjukkan perilaku peduli terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar dan bertanggung jawab merawat lingkungannya. Baik, Yanda dan Bunda semua, kita latihan merancang RPP ya. Kali ini di kegiatan yang sudah kita sama-sama sharingkan tadi di depan ya, bahwa ketika kita membuat RPP, kita sudah mulai menggunakan TP. Jadi untuk kurikulum merdeka di tahun 2023 ini yang kita gunakan TP, bukan TK. Tetapi apabila guru tersebut masih kurang mampu untuk menerjemahkan TP, seandainya pakai TK itu juga diperbolehkan. Itu sifatnya opsional. Tapi harapan dari kurikulum merdeka sudah pakai TP seperti itu ya. Nah, di sini kiat dalam penyusunan pembelajaran bagi guru yang menguatkan elemen capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti itu ada 6. Satu, kita identifikasi dulu kemampuan dan kebutuhan anak. Kemudian kita tetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan esensi capaian pembelajaran atau elemen capaian pembelajaran. Jika diperlukan, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran ke dalam kegiatan tadi ya. Kalau merasa tujuan TP yang sudah saya sharingkan tadi itu kita ambil ya beberapa untuk kegiatan ini, oh masih luas aku belum mampu ini menerjemahkan, bisa diturunkan menjadi ketujuan kegiatan. Kalau saya sih TP saja sudah cukup. Ketiga, jika diperlukan, guru dapat mengulang tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan pada hari berikutnya maupun pada topik yang berbeda. Apabila ketika kita mengadakan refleksi dan kurang berhasil, kita ulang besoknya, tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat, merancang kegiatan dengan berbagai variasi penggunaan metode dan media ajar agar anak selalu menemukan kesenangan dalam bermain dan belajar ya. Jadi kita ketika merancang itu harus ada beberapa pilihan kegiatan dan media yang mendukung tentunya. Kemudian melakukan asesmen sesuai kebutuhan ya. Terus melakukan refleksi dengan bermacam cara, bisa dengan cerita, tanya jawab, mengajak anak berekspresi melalui gambar, atau dengan cara lain sesuai keinginan anak, game juga bisa. Baik, kita mulai praktek langsung membuat RPP yang di sini saya fokus ke ini ya, nilai agama dan budi pekerti. Pertama kita sama membuat identitas, jangan lupa ya, nama satuan, nama guru, terus semester minggu, terus kelas apa ya, kelompok B1, kelompok B misalnya gitu. Lalu hari tanggal, topiknya apa, kalau ada subtopiknya juga dikasih subtopik silakan. Nah, di tujuan pembelajaran ini yang saya ambil yaitu menunjukkan sikap menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu melalui eksplorasi benda di sekitar. Jadi TP saya itu cuma 2. Tetapi ketika panjenengan ini merasa masih terlalu luas ini, mau tak turunkan ke TK silakan. Di sini dari menunjukkan sikap menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan diturunkan menjadi anak mengetahui tata cara merawat hewan peliharaannya, lebih fokus ya. Kalau tadi kan ciptaan Tuhan masih luas ya. Nah, di sini kita sudah fokus ke hewan peliharaan. Kemudian yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu melalui eksplorasi benda sekitar, diturunkan menjadi anak dapat bereksplorasi dengan berbagai media. Ingat di TK ini bersifat opsional, boleh tidak dicantumkan, sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Jadi kalau saya cukup TP karena apa? Kegiatan nanti saya fokuskan ketika kita membuat peta konsep dari buku cerita atau video yang dilihat anak. Jadi kalau saya nggak pakai TK sih. Kemudian bahan dan alat dari kegiatan bermain nanti yaitu ada balok Lego, sumpit, stik es krim, batu-batuan, kancing, ranting, ini berarti lospat ya bahan lepasan. Ini dapat ditambahkanlah sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan guru untuk memfasilitasi media ajar yang beragam.
kemudian berbagai jenis makanan kucing, gambar berbagai jenis kucing, atau buku ensiklopedia. Kalau saya nanti kan cerita, jadi kalau enggak punya buku cerita tentang kucing, bolehlah pakai buku ensiklopedia tentang hewan peliharaan atau gambar kucing, silakan. Atau bahkan kucing sebenarnya kita hadirkan juga lebih baik. Oke, langkah-langkah kegiatan di kegiatan pembukaan, tentunya ini disesuai dengan SOP masing-masing satuan ya, monggo. Masing-masing satuan itu tidak sama. Kemudian diajak diskusi dengan anak tentang hewan peliharaan, kucing ya. Nah, lalu saya bacakan buku cerita tentang kucing. Lalu selesai itu kita diskusikan aturan permainan, yaitu kesepakatan kelas, dan kita informasikan kegiatan main yang sudah dirancang oleh guru. Ini di langkah-langkah kegiatan. Lalu di kegiatan inti nanti anak-anak saya ajak menyiapkan makanan hewan peliharaan, membuat kandang hewan, membuat bentuk hewan menggunakan berbagai media, boleh plastisin, pledok, atau mungkin, adonan tepung ya, monggo ini tadi kan saya sampaikan ya, kemampuan guru bisa menghadirkan media yang beragam itu tadi ya. Terus membuat bentuk makanan hewan peliharaan dari berbagai media. Oke, di kegiatan penutup, anak menceritakan pengalaman bermain yang paling berkesan. Jadi, kita ajak refleksi ya. Anak-anak tadi sudah berkegiatan main, kita belajar bersama, kegiatan apa dari yang kalian pilih tadi yang paling kalian sukai. Ini kita perlu perlu masukan dari mereka untuk merancang kegiatan pembelajaran besok ya. Kemudian kita kuatkan pengetahuan keterampilan yang dibangun oleh anak. Jadi ketika anak-anak sudah selesai, kita simpulkan, kita kuatkan bahwa hari ini loh kita belajar tentang kucing, ternyata kucing itu makanannya ini, terus bagaimana cara merawatnya dan sebagainya. Jadi untuk binatang peliharaan kucing itu kita kuatkan pengetahuan anak bahwa, kucing itu juga, eee, perlu loh dimandiin, tapi mandinya tidak asal loh ya, nggak dijegurin gitu, tapi, harus pakai air hangat misalnya dan seperti itu. Terlalu kita berikan apresiasi atas perilaku positif yang telah dilakukan anak, ini juga bisa ya kita masukkan dari yang di kegiatan awal misalnya kita kasihkan lagu tentang kucing ya untuk menguatkan konsep kucing kepada anak-anak, nanti kita ulangi lagi di kegiatan penutup menyanyi atau tepuk tentang kucing. Lalu kita diskusikan ide bermain besok kalau masih tentang kucing, hari ini kita sudah kita sampaikan hari ini kita sudah, belajar merawat dan membuat kandang. Itu namanya ketika kita membuat kandang, membersihkan kandang kucing, memberi makan, itu namanya merawat. Nah, besok kita belajar masih tentang kucing. Belajar apa ya untuk kucing kita? Nah, ini kita tawarkan ke anak-anak. Nah, ide-ide dari anak-anak itu bisa dipakai guru, nanti dikumpulin lalu dipilih beberapa yang bisa kita aplikasikan atau implementasikan untuk kegiatan belajar besok. Kemudian di sop penutupan sama ya, sesuai SOP panjenengan kalau di tempat saya sih ya doa, salam, lalu pulang. Evaluasi yang terakhir ya, jangan lupa setiap selesai berkegiatan harus ada evaluasi, yaitu asesmen formatif. Di sini hal yang dapat dilakukan guru pada saat asesmen yaitu, panjenengan mengobservasi sikap dan perilaku anak terkait sikap menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Mendokumentasikan proses kegiatan bermain, belajar, dan hasil karya anak. Kemudian mencatat hasil pengamatan dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Nanti jenengan pilih ya, teknik penilaian kan ada 4 ya, ada anekdot, checklist, hasil karya, foto berseri. Yang cocok dengan kegiatan ini itu apa? Jadi yang bisa, apa itu namanya, mengungkap kompetensi anak itu yang mana. Lalu setelah itu kita analisis terhadap kemampuan yang muncul pada anak berdasarkan hasil pengamatan. Kalau saya dalam kegiatan ini saya memilih checklist sama foto berseri. Kenapa foto berseri? Saya ingin anak mulai dari awal misalnya memberi makan kucing ya, menyiapkannya merawat kucing itu bagaimana ya. Saya foto mulai anak dari pertama menyiapkan makanan, lalu anak memberi makan kucing, kucingnya makan, dan anak membersihkannya. Ini kan suatu proses ya, kalau proses itu, saya pakai foto berseri. Tetapi kalau saya hanya ingin hasil akhirnya ketika anak-anak membuat kandang ya, dari balok atau lego sudah jadi saya foto, jadi hasil akhir ya. Saya tidak melihat prosesnya tadi gimana, hasil akhir yang dibuat anak saja itu saya pakai,
hasil karya, tapi di sini saya ingin, prosesnya, makanya saya pakai checklist dan foto berseri. Baik Bunda, itu yang bisa saya sharing-kan, semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk share, boleh apa itu namanya, YouTube ini di-share ke temannya, biar temannya juga ikut belajar atau pengetahuan yang sudah panjenengan rangkum itu jenengan sharing-kan ke temannya, monggo. Karena berbagi itu indah. Saya selalu berbagi buat untuk panjenengan ya. Lalu, sekali lagi, saya sampaikan ke teman-teman kalau menginginkan video-video pendek tips-tips tentang, kepautan, itu panjenengan bisa mengunjungi TikTok saya yaitu Nining Suratiningsih. Kalau ingin, mengunduh file-file saya silakan di blog saya https catatan Nining ya wordpress.com. Aduh saya ini sakit gigi nih kursinya bengkak jadi agak belepotan dan monggo silakan kita belajar bersama. Oke? Sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat. Selalu saya doakan panjenengan sehat dan sukses selalu. Dadah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di CP berikutnya yaitu jati diri. Jangan sampai tidak mengikuti nanti panjenengan akan miss ketika ada beberapa yang jenengan nggak bisa apa itu ikuti. Oke, dadah.